Warning keras Faisal Asseghaf pada Fadlizon soal insiden penembakan 6 laskar FPI. Ditulis oleh Sardi dari siwa.com. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Fadlizon memang sudah terkenal suka cari sensasi melalui cuitan di akun Twitternya. Kalau mau pakai bahasa kasar, dia kadang suka memperkeruh situasi dengan kalimat-kalimat yang ngeselin. Dan yang paling parah adalah, dia ini adalah wakil rakyat. Tapi, dia sendiri sering membuat benturan dari cuitannya. Katanya jubir rakyat, tapi lebih cocok sebagai juru bicara ngawur dan omong kosong. Ini terkait dengan insiden penembakan terhadap 6 laskar FPI di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Fadlizon diketahui beberapa kali membuat cuitan mengenai ini, sok membela keadilan dan bicara soal HAM. Ketua Progres 98 Faisal Asseghaf memberikan peringatan keras kepada Fadlizon terkait peristiwa penembakan. Dia menyoroti sikap Fadli yang membenarkan penilaian kontras bahwa penembakan 6 laskar FPI tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM. Faisal meminta Fadli untuk menghentikan upaya mengompori umat Islam. Dia menyarankan anggota DPR RI itu agar mengikuti proses hukum yang dijalankan aparat atas insiden tersebut. Stop komporin umat Islam, biarkan proses hukum berjalan sesuai arahan Jokowi secara adil dan transparan, katanya melalui cuitan di akun Twitternya. Menurutnya, kasus itu tidak pantas untuk dipolitisasi. Dia mendesak Fadli untuk membeberkan bukti pelanggaran HAM ke aparat, supaya tak meresahkan publik. Tidak elok kasus hukum dipolitisir secara liar. Kalau ada bukti pelanggaran HAM, monggo disodorkan dengan jelas dan terang agar publik tidak dibuat resah, katanya. Awal mulanya begini, Fadlizon mengklaim kasus penembakan 6 laskar FPI itu oleh polisi di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 sebagai pelanggaran HAM. Bahkan orang ini mengaku sudah melihat bukti-bukti dalam kasus tewasnya 6 laskar FPI tersebut. Saya termasuk yang berpendapat peristiwa itu pelanggaran HAM karena menghilangkan nyawa manusia 6 orang anak muda Indonesia. Dengan melihat bukti yang ada, satu tindakan yang telah mematikan 6 orang, insya Allah 6 orang syahada anggota FPI ini, kata Fadli. Seketika itu juga, Denny Siregar membuat sindiran balasan yang cukup menohok. Dia mengingatkan Fadli soal kasus dugaan penganiayaan terhadap Ratna Sarumpait beberapa tahun lalu. Kalian tentu masih ingat, saat itu Fadli menyebut Ratna dianiaya 2-3 lelaki. Tapi, tidak butuh waktu lama untuk membuktikan pengakuan Ratna bahwa dirinya disiksa. Itu ternyata bohongan belaka. Dan mau tak mau, Fadlizon terpaksa minta maaf. Kalau tidak salah, dia mengaku tertipu dan sempat dilaporkan ke polisi dan MKD. Kalau ketahuan salah, baru terpaksa minta maaf. Padahal sebelumnya ngomongnya sangat meyakinkan. Yakin sekali Ratna Sarumpait dianiaya. Entah, Fadli ini melihat dari sisi mana? Mungkin melihat dari sisi tidak senang dengan pemerintah. Sehingga ada celah sekecil lubang jarum aja langsung main terobos tanpa pakai logika. Sok tahu itu loh ya. Menggelikan banget, bikin sakit perut. Di media lain disebutkan kalau Fadlizon sudah melihat barang bukti kasus penembakan 6 laskar FPI tersebut. Kalau memang sudah ketemu, silahkan perlihatkan kepada publik atau berikan ke polisi, biar tidak simpang siur, beberkan semuanya secara terang benderang, biar masyarakat tahu siapa sebenarnya yang patut disalahkan. Kalau hanya mengaku tahu dan ada bukti tapi hanya kuar-kuar di media sosial, ini tidak lebih dari sekedar upaya cari sensasi dan kontroversi. Jangan salahkan publik kalau mereka menilai Fadli hanya ingin mempolitisasi isu penembakan ini. Jadinya ini malah mirip dengan kelompok sebelah. Mengaku sudah punya bukti lah, mengaku beginilah versi kebenarannya yang paling valid, tapi ternyata semua itu hanya drama lucu-lucuan untuk memeriahkan isu. Dikit-dikit teriak pelanggaran HAM. Ini yang paling menjisikkan. HAM buat segelintir orang doang. Kalau polisi yang jadi korban, takkan ada yang teriak pelanggaran HAM. Wakil rakyat macam apa yang suka bikin statement tendensius dan bersayap? Kenapa tidak serahkan penanganan kasus ini kepada aparat?
Silahkan dikomentari setelah kasus ini menuju titik terang. Nanti kalau ketahuan salah, baru dah sibuk minta maaf. Apa nggak malu tuh? Bagaimana menurut Anda?